Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya di kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul hubungan antara agama dan negara. Di sini saya Pak Esa Dandra yang bernim 10040120079 dan rekan saya Dita Putri Malia yang bernim 10040120078. Definisi agama dan negara. Definisi agama adalah agama merupakan sistem kepercayaan serta keperibadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia-manusia dengan tatanan kehidupan lainnya. Sedangkan definisi negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara menetapkan batasan-batasan sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu maupun dengan asosiasi ataupun oleh negara itu sendiri. Hubungan agama dan negara. Hubungan antara negara dan agama menimbulkan perdebatan yang berkelanjutan dengan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilaksanakan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sedangkan hubungan agama dan negara menurut paham sekuler merupakan paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Selanjutnya yaitu hubungan antara agama dan negara menurut paham komunisme. Pada paham komunisme ini memandang hakikat hubungan antara agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis yang dipelopori oleh Karl Marx, menunjukkan manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menentukan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam merupakan agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya termasuk masalah negara. Hubungan negara dan agama menurut konstitusi Indonesia. Persoalan hubungan antara agama dan negara juga ada di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hubungan agama dan negara di Indonesia selalu mengalami pasang surut karena hubungan antar keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya yaitu paradigma hubungan antara agama dan negara. Yang pertama yaitu integral atau penyatuan agama dan negara. Golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Yang kedua yaitu simbolik atau persinggungan antara agama dan negara. Golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbolik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan.
Yang ketiga yaitu sekuler atau pemisahan antara agama dan negara. Itu golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua dominan yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.